Shalom. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Kami minta tepuk tangannya yang meriah dari Jemaat GBI Hotel Indah beserta cabang. Shalom Bapak Ibu dan seluruh pengerja GBI Hotel Indah. Shalom buat tamu undangan kami yang kami kasihi. Sungguh luar biasa ya, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan Bapak Ibu yang kami kasihi untuk kita bersama-sama merayakan perayaan ulang tahun dari gereja kita bersama dengan para gembala dari Pos PI Cabang, pengerja pusat dan juga cabang. Dan tak lupa juga kami menyapa jemaat yang mengikuti acara ini melalui live streaming YouTube dan Facebook tentunya. Shalom kami ucapkan buat seluruh jemaat GBI Hotel Indah dimanapun berada. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Tidak berlama-lama lagi Bapak Ibu, kita akan memulai acara kita pada malam hari ini, yaitu acara apa Pak? Hari ulang tahun Gereja Betel Indonesia Hotel Indah Rantau Prapat yang ke-21 tahun. Haleluya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu apa yang Tuhan sudah perbuat bagi gereja kita. Di usia yang ke-21 tahun ini Tuhan terus menyatakan pembelaannya bagi gereja kita. Dan anugerahnya yang membawa gereja kita ini terus mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Berkat dan pembelaan Tuhan yang luar biasa. Dan di usia 21 tahun itu adalah usia yang dewasa. Dan lewat kedewasaan ini kita percaya gereja kita, umat Tuhan di dalam gereja kita itu memiliki integritas dan komitmen kepada Tuhan. Benar sekali Bu, oleh karena itu gereja ini bersyukur buat penyertaan Tuhan. Seperti halnya malam hari ini. Iya Pak, dan malam hari ini sebagai ucapan syukur kita, anak sekolah minggu juga tidak mau ketinggalan. Mereka akan mempersembahkan tari-tarian yang luar biasa sebagai ucapan syukur mereka, sukacita mereka di dalam ulang tahun gereja kita. Mari Bapak Ibu, anak sekolah minggu ini akan mempersembahkan sebuah tarian. Tarian apa Pak? Mari kita saksikan tarian dari anak sekolah minggu dengan judul Dison Adong Huboan Tuhan. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan. Haleluya.
biasa. Wah, cantik-cantik ya Bapak Ibu ya. Semangat mereka luar biasa dalam melayani Tuhan. Mereka ini adalah calon-calon hamba-hamba Tuhan di masa depan. Penerus Haleluya. GB Hotel Ida ya Bu ya. Betul sekali Pak. Baik, terima kasih buat anak sekolah minggu. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan video ucapan selamat hari ulang tahun dari Gembala Cabang dan Ranting. Kami dari Muda-Mudi GBI Pangkatan mengucapkan selamat ulang tahun buat gereja kami Hotel Indah Rantau Prapat yang ke-21 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Salam, kami keluarga besar GBI Damudi mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Betel Indonesia Hotel Indah Rantau Prapat ke-21. Kiranya Tuhan membawa gereja ini menjadi berkat dan terus memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kami keluarga Pendeta Usida Butar dari GBI Cikampak mengucapkan selamat ulang tahun buat gereja kita, Gereja Betel Indonesia Hotel Indah yang ke-21. Kiranya Tuhan membawa gereja ini menjadi berkat dan terus memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami keluarga Pendeta Binton Simajuntak dan seluruh jemaat GBI Blok Songo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Gereja Betel Indonesia Hotel Indah Rantau Prapat yang ke-21. Kiranya Tuhan membawa gereja ini menjadi berkat dan terus memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari GBI Karya Perdana mengucapkan Selamat ulang tahun yang ke-21 kepada Gereja Betel Indonesia Hotel Indah Rantau Prapat. semoga semakin sukses selalu dan memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari Muda-Mudi GBI Togos Kopas mengucapkan selamat ulang tahun buat Gereja Betel Indonesia Hotel Indah Rantau Prapat yang ke-21 tahun. Semoga kedepannya semakin maju dan bertumbuh di dalam Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga besar Gereja Betel Halimbe mengucapkan selamat ulang tahun buat Gereja Betel Hotel Indah Rantau Prapat yang ke-21. Kiranya Tuhan membawa gereja ini menjadi berkat, terus memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Pospei GBI Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun buat GBI Hotel Indah Rantau Prapat yang ke-21. Semoga tetap berjaya dan meraih banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, kami keluarga besar GBI Pospei Aina Barat mengucapkan selamat ulang tahun buat Gereja Betel Indonesia Hotel Indah Rantau Prapat yang ke-21. Kiranya Tuhan membawa gereja ini menjadi berkat dan terus memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan,
Saya mengucapkan salam sejahtera dan shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Yang mengikuti live streaming dimanapun Anda berada, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian, ucapan syukur bagi Tuhan kita. Mari berikan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami puji dan sembah. Sama-sama yuk kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Saya undang untuk angkat tangannya saudara.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat ulang tahun bagi gereja kita Hotel Indah. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah Bapa di surga. Bapa yang baik, Bapa mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur ya Bapa untuk waktu-waktu yang sudah kami lewati ya Bapa. Ada banyak perjalanan bagi gerejamu yang Tuhan izinkan ya Bapa. Sehingga di umurnya ke-21 ini ya Bapa, Engkau izinkan di masa-masa COVID ini kami boleh merasakan pelawatan Tuhan, pertolongan Tuhan atas gerejamu ya Tuhan. Saat ini Bapa sebagai tanda syukur kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Urapi kami seluruhnya hamba-hambamu yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Bahkan mereka yang saat ini dalam perjalanan ya Tuhan. Bahkan mereka yang beribadah secara live streaming ya Bapa. Dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Anugerah-Mu yang besar menguduskan, menyucikan setiap kami ya Bapa. Sehingga kami boleh layak masuk ke ruang-Mu yang maha kudus. Bertemu dengan Engkau ya Bapa. Merasakan hadirat-Mu yang besar. Yang akan membangun setiap kami, yang membangun gereja-Mu untuk semakin lebih besar ya Bapa, untuk membawa jiwa-jiwa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati kami hamba-hamba-Mu yang boleh mengambil bagian pelayanan di malam hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mempersembahkan yang terbaik ya Bapa. Berkati seluruh diaken-diakonis ya Bapa, multimedia, soundman, kameramen, WL, singer, imam musikmu, bahkan peralatan musik, listrik yang kami gunakan, bahkan gedung yang kami pakai ini Bapa, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga hadirat-Mu nyata dan sempurna pada ibadah kami ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa bagi orang-orang kudus-Mu yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami Bapa. Kami berdoa bagi pembina rohani kami Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotraharjo, Gembala pembina kami Bapak Pendeta Bambang Yonan, seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapa. Bahkan kami berdoa secara khusus bagi gembala kami di Rantau Prapat Labuan Batu Bapak Pendeta Ramot Sidabalok. Dalam tangan pengasihan Tuhan, kami serahkan hamba-hamba-Mu ini dalam pelayanannya, dimanapun mereka boleh Tuhan percayakan, boleh mengambil pelayanannya Bapa. Kiranya anugerah-Mu yang besar mengurapi, menguduskan setiap mereka, membawa jiwa-jiwa ke hadapan-Mu, menjadi orang yang berkenan bagi-Mu ya Bapa. Berkati keluarga besar hamba-Mu, pekerjaan hamba-Mu jadikan berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa kami Indonesia Bapa. Berkatilah pemerintahan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Haji Maruf, lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, pemerintahan tertinggi sampai yang terendah dari pusat ke daerah-daerah ya Bapak. Kiranya roh takut Tuhan ada bagi mereka menjalankan roda pemerintahan yang Tuhan percayakan Bapak. Kami berdoa bagi kesejahteraan atas kota tempat tinggal kami Labuan Batu Raya ini Bapak. Berkatilah ya Bapak segala pekerjaan usaha atas kota ini ya Bapak. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami umat-Mu ya Tuhan. Bahkan pemimpin yang tetapkan boleh memimpin atas kota ini. Roh takut Tuhan ada baginya sehingga boleh membawa kota kami kepada kemenangan, keadilan sosial, bahkan pembangunan yang sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami berkati kota kudus-Mu. Salam Yerusalem. Diberkatilah kota kudusnya Tuhan. Diberkatilah puri dan tembok-Mu. Diberkatilah ke-12 suku Israel yang berserak di seluruh penjuru bumi. Dan biarlah di hari-hari terakhir ini mereka boleh disatukan di bait-Mu yang kudus, mengakui Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kehidupan mereka. Dan biarlah setiap tantangan sudah memberkati bangsa pilihan-Mu boleh menerima berkat dan anugerah yang besar ya Bapa. Kami akan masuk lebih lagi dalam ibadah ini ya Bapa. Kami akan mendengar sapaan firman-Mu sebagai tuntunan kami di usia kami yang 21 tahun ini ya Bapa. Urapi hamba-Mu secara khusus akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak sia-sia, tapi firman-Mu menjadi jalan kebenaran dan terang bagi setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Lebih lagi kami akan masuk dalam ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan dimuliakan. Kita yang siap memuji-muji Tuhan, bersorak bagi Tuhan, bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, mari berikan tepuk tangan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Paling dahsyat. Coba Bapak Ibu kanan kiri katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Semuanya masih siap mengangkat pujian di tempat ini? Yang siap mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan di bumi sama seperti di surga, senada dengan surga. Tuhan Engkau hadir di tempat ini melawat setiap kami.
tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Engkau yang baik, sekarang sampai selama-lamanya. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Mari umat Tuhan serukan, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Mari sama-sama serukan bagi Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, haleluya. Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah sebab Tuhan yang baik. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kami persiapkan hati kami Tuhan. Pujilah tempat kediaman,
Tuhan bukti penyerahan kami kepada Engkau. Biarlah Tuhan kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Menikmati setiap kasih-Mu Tuhan. Menikmati setiap anugerah-Mu Tuhan. Yang begitu baik ya Tuhan. Yang begitu berlimpah-limpah bagi kami Yesus. Kami bersyukur. Kami berterima kasih ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Ajari kami Tuhan, semakin hari semakin mencintai Engkau, semakin mengasihi Engkau.
Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah. Sebab kami melihat tangan-Mu yang kuat, yang menyertai setiap kami. Tangan-Mu yang kuat, yang memegang perjalanan hidup kami. Tangan-Mu yang kuat, yang membawa gereja-Mu dari 1 tahun kepada tahun yang lebih lagi. Ada di dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur hari ini bersama-sama. Kami merayakan ulang tahun gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Yang ke-21. 21 tahun sudah Tuhan menyertai gereja-Mu. 21 tahun Tuhan menyatakan mujizat-mujizat-Mu. 21 tahun Tuhan terus menambah-nambahkan jiwa-jiwa bagi gereja-Mu ya Allah. Sebab itu hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan. Sebab Engkau baik ya Allah. Engkau sungguh amat baik ya Tuhan. Uriala bayarala bayarala masinala mo. Hinamase. Oh, haleluya. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu ya. Di tahun yang ke-22 ini ya Allah, kami menyerahkan perjalanan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Banyak hal yang kami tidak tahu. Tapi malam hari ini kami percaya Engkau tetap ada bersama kami Tuhan. Engkau berjalan bersama kami. Engkau memegang setiap kami ya Tuhan. Mari berkenanlah Tuhan, Engkau memperluas setiap pelayanan kami. Kami boleh mengembang ke kanan ke kiri. Kami mengisi tempat-tempat yang sunyi. Sandara takara takaya lamas. Urialaba sandara takaya lalaba yara lamas. Yesus, Yesus. Urialaba yara laba yara laba yara laba yara lamas. Setiap kali kami mengingat kebaikan-Mu, sungguh tidak ada kata-kata yang lain yang bisa kami ucapkan di hadapan-Mu ya Allah, selain ucapan syukur kami ya Allah. Engkau yang membentuk gereja ini, Engkau yang membawa gereja ini di setiap tahun di dalam tuntunan-Mu ya Allah. Terima kasih buat orang-orang yang Tuhan percayakan bersama-sama kami melayani di wadah ini. Terima kasih buat wakil gembala, terima kasih buat gembala-gembala cabang ranting, koordinator pos P. Terima kasih buat pemimpin-pemimpin yang ada. Terima kasih buat seluruh pengerja, bahkan jemaat-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus.
mari memasuki tahun yang ke-22. Kembali kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mencari wajah-Mu. Tuntun gereja-Mu berjalan bersama Tuhan. Kalau sebentar kami mendengarkan pesan firman-Mu, urapi kami Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita katakan, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Gimana kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Sudah lama kita tidak mengadakan ibadah yang seperti ini. Puji Tuhan kita ada di level ya kedua daripada pandemi COVID-19 ini. Sehingga malam ini, tepatnya pada hari ini kita merayakan ulang tahun yang ke-21. Maka khusus pengerja kita bersama-sama merayakannya. Bisakah Bapak Ibu sebelum kita dengarkan firman Tuhan katakan kiri kanan selama ulang tahun? Bisa kasih senyum yang termanis? Haleluya. Kita ada dari 14 tempat ibadah, dari tempat-tempat yang cukup jauh. Ya, bahkan ada yang dari Riau, Karya Perdana. Ya, ada dari Sepelancang. Sekali lagi saya bersyukur lama kita tidak bertatap muka tetapi malam hari ini maka kita bisa bersama-sama. Nah, tema kita di ulang tahun gereja yang ke-21 ini. Nah, sesuai dengan tuntunan yang Tuhan beri bagi keluarga besar GBI Medan Pelaca bahwa kita sudah ada di tahun Semitah, tahun Sabat, Pebet 5782. Nah, Pebet, P itu lambangnya berbentuk lidah atau mulut. Bet itu lambang kepada kemah bait rumah. Sebab itu tema kita adalah mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, mari kita baca Alkitab Mazmur 122 ayat yang pertama. Kita akan baca ini bersama-sama. Mari 1, 2, 3 ya. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Katakan amin. Nah, kami berterima kasih buat para pemimpin kami yang ada di keluarga besar GBI Medan Pelaca. Kepada Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, kepada Bapak Pendeta Edi Praitno. Bahkan kepada orang-orang yang mengasihi kami, mengasihi gereja ini yang malam ini bersama-sama ikut ibadah dalam live streaming. Kami berterima kasih buat apa yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami, apa yang Bapak Ibu sudah mendukung setiap kami. Dan kami berharap doakan kami terus sampai apa yang Tuhan mau lewat gereja ini di atas kota ini, kabupaten ini, itu digenapi. Nah, tema kita diambil dari Mazmur 122 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku. Sesuatu yang menarik, orang-orang lain itu berkata kepada Daud, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kenapa sesuatu yang sangat menyenangkan hati Daud, dia bersuka cita? Sebab sepanjang hidup Daud itu adalah satu pribadi yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Merindukan ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di mana Tuhan ada? Mazmur 23 jelas dikatakan yaitu di tempat kudusnya. Tuhan ada di baitnya, Tuhan ada di rumahnya. Bahkan kita sering menyanyikan lagu ini. Pemazmur berkata, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Beberapa minggu yang lalu maka Tuhan menuntun gerejanya untuk belajar dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-17.
Ini adalah firman yang mengingatkan setiap kita bahwa di akhir-akhir zaman maka akan terjadi yang namanya pemurnian, akan terjadi yang namanya penampian, akan terjadi yang namanya di ayat ini penghakiman. Di mana dimulainya pemurnian, penampian, penghakiman, yaitu di rumah Allah itu sendiri. Bagi kita gereja Tuhan di usia 21 tahun ini, itu usia yang itu sudah dewasa sesungguhnya. 17 tahun itu dianggap sudah masuk ke dalam satu level yang dewasa. 21 tahun itu sudah dewasa Pak, dewasa Bu. Itu bukan anak-anak lagi. Nah di tengah-tengah gereja yang sedang berjalan di dalam kedewasaan. Nah Tuhan mempercayakan banyak cabang ranting POSPI. Tuhan mempercayakan jumlah jiwa yang tetap di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Maka perhatikan apa yang Tuhan mau lakukan. Ayat yang kita baca 1 Petrus 4 tadi. Tuhan akan mulai mengadakan yang namanya pemurnian. Untuk apa pemurnian ini terjadi? Membersihkan setiap kita. Bersihkan gereja Tuhan. Ada banyak orang merasa bahwa gereja di mana dia melayani, gereja di mana dia menggembalakan, gereja di mana dia ada, itu miliknya. Dengar, gereja itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Amin. Para pemimpin katakan amin. Iya, karena milik Tuhan, mari masuklah di dalam rancangan Tuhan. Bukan rancangan kita, bukan kita yang memimpin, bukan kita yang mengatur. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah itu akan dibersihkan. Hal-hal yang kita menganggap kita lebih dari yang lain, dibersihkan. Lihat, hari-hari ini akan terjadi. Pemurnian itu bisa bicara pergesekan. Iya. Pemurnian itu bisa bicara pembersihan. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, di dalam gerejanya, dibersihkan. Satu kali dalam Matius 21. Maka ketika Tuhan masuk ke Yerusalem, semua orang-orang itu berseru menyorakkan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Waktu Tuhan masuk ke Sion, lalu Tuhan lihat gerejanya, rumah Tuhan, bait Allah. Di halaman ada orang-orang yang penukar uang, ada orang-orang yang menjual burung merpati. Tuhan begitu marah sekali. Dia tunggang balikan semuanya. Dan di Matius 21 ayat yang ke-13. Maka Tuhan berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Sayangnya, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah apa artinya sarang penyamun? Penyamun itu perampok. Ada banyak pola pikir hamba-hamba Tuhan. Ada banyak pola pikir para pengerja. Ada banyak pola pikir jemaat datang ke gereja. Apa yang bisa aku ambil? Seharusnya apa yang bisa aku berikan? Apa yang bisa menyenangkan hati Allahku? Tapi tidak. Banyak orang, apa yang bisa aku ambil? Itu perampok. Itu penyamun. Tuhan berkata harusnya menjadi rumah doa. Apa itu rumah doa? Rumah doa itu di mana hidup kita, di mana gereja itu terus menerus ada yang namanya doa, 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 doa. Doa bukan merupakan satu kebutuhan pada waktu kita kepepet. Doa bukan merupakan satu solusi jawaban di mana waktu kita perlu dia kita berdoa. Rumah doa artinya kita tetap terus menerus berdoa, berdoa, berdoa. Yang mau katakan amin. Dan ketika Tuhan mengatakan tuh ayat yang ke-14. Ada banyak mujizat, 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 mujizat yang terjadi. Orang-orang disembuhkan di bait Allah rumah Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang rindu ngalami mujizat? Lambaikan tangan. Amin. Ketika mujizat itu terjadi, apa selanjutnya? Di ayat yang ke-15, anak-anak mulai berseru dan berkata, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Hati mereka, siapa hati mereka? Imam-imam ahli Taurat. Itu jengkel, itu marah.
bukankah di rumah Tuhan seharusnya itu adalah penuh dengan puji-pujian? Bukankah di rumah Tuhan orang-orang yang datang itu akan dengan segenap hati menaikkan pujiannya kepada Tuhan? Tapi ada orang yang marah. Dan orang yang marah bukan orang yang tidak mengerti tentang ketuhanan. Mereka ahli Taurat, mereka imam-imam, orang-orang Farisi. Jengkel sampai ayat yang ke-16. Maka mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Matius 23. Lalu mereka berkata kepada Yesus, kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Bahasa sederhananya begini. Gak bisa kau diamkan anak-anak ini. Dari mana kita tahu? Karena di kalimat terakhir ayat yang ke-15 mereka jengkel. Ketika orang-orang memuji menyembah Tuhan, seharusnya saudara saya ikut sama-sama memuji Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Matius 21 ayat 16, anak-anak itu mulai memuji-muji Tuhan. Sampai Tuhan mengambil kutipan dari Mazmur 8 ayat yang ketiga. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak telah Kau letakkan dasar kekuatan. Kalau dikatakan Matius 21 ayat 16 tadi dasar kekuatan adalah ini, puji-pujian. Itu dikutip dari Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak telah engkau letakkan dasar kekuatan untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Lihat kiri kanannya, siapa musuh saudara? Siapa musuh saudara? Itu Pak, itu orangnya. Enggak, musuh kita siapa? Iblis. Ketika kita menaikkan pujian penyembahan kita, maka Allah berkenan hadir. Dan waktu Allah hadir, maka kita diberikan kuasa untuk menginjak ular kalajengking. Katakan amin. Tidak ada yang bisa mengalahkan saudara. Amin. Nah, saya akan tutup dengan ayat ini. Ketika kita menjadi rumah doa, ketika kita menjadi rumah pujian, 2 Tawarik 7 ayat yang ke-12. Tuhan mau saudara saya juga menjadi rumah persembahan. Mari bisa Bapak Ibu membaca ini bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari. Dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu. Dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Katakan amin. Nah saudara, latar belakang daripada ayat ini adalah kembali kepada Daud. Pada waktu Daud dikatakan Mazmur 122 tadi, bahwa dia bersuka cita ketika orang berkata mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kerinduan hati Daud adalah dekat dengan Tuhan. Tapi maaf, di dalam perjanjian lama, tidak semua suku Israel bisa dekat kepada Tuhan. Hanya suku Lewi. Nah Daud bukan suku Lewi Pak Bu. Daud itu suku Yehuda, sama dengan Tuhan Yesus. Nah dia tidak bisa datang mendekat kepada Allah. Hanya imam Kohen yang dapat ditarik mendekat kepada Allah. Nah suku Yehuda tidak bisa dekat. Apa yang dia lakukan? Maka ketika Daud begitu merindukan Tuhan bersama dengan dia pindahkan yang namanya tabut perjanjian dari Kiryat Yearim, cukup jauh, ke kota Daud, ke Yerusalem. Dia buat satu pondok di mana dia letakkan di tengah-tengah pondok itu tabut perjanjian. Sehingga kalau kita baca di Alkitab, itulah yang disebut kemah Daud, pondok Daud. Dan itulah panggilan gereja di mana saudara berada. Katakan amin.
Gereja di mana saudara berada, tempat ini adalah keluarga besar GBI Medan Pelajar. Dan kita sama dengan yang di pusat Jakarta, GBI Gatot Subroto, yaitu Pak Niko Nyotor Harjo. Kita dipanggil pemulihan Pondok Daud, yaitu satu pemulihan pola ibadah yang menekankan doa, pujian, penyembahan yang terus menerus secara bersama-sama. Ketika Daud melakukan itu, dia bersuka cita. Karena tidak hanya Lewi yang bisa datang mendekat. Semua yang lain datang mendekat. Mereka terus memuji-muji Tuhan. 24 jam satu hari. 7 hari dalam seminggu. 30 hari dalam sebulan. Mereka terus menerus tanpa pernah berhenti. Nah, kira-kira begini Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan tidak suka ketika dia dipuji, disembah. Kalau saudara tidak percaya, mari puji istri saudara, pasti dia senang. Puji suami saudara, pasti dia senang. Nah, Tuhan senang dipuji. Dan ketika Daud merindukan membangun satu rumah Tuhan, dia persiapkan semuanya. Puji Tuhan, kita berdoa supaya izin pembangunan gereja kita itu keluar. Di samping ini ada 6 ruko yang sudah kita bayar sebagian, dan 2 ruko itu adalah milik kepunyaan Dandim. Yang dulu Pak Letkol Santoso. Beliau sudah pindah ke Jakarta, tinggal di Solo. Dan kita berdoa kalau izinnya keluar, doalah. Biar Tuhan memberkati kita, bisa membeli 6 rukonya dan kita akan bangun. Kita bersyukur, maka bupati yang ada sekarang, ya, itu adalah orang yang memperhatikan semuanya sama. Di mata hukum, di hadapan di kabupaten ini sama. Dari agama mana, suku mana. Doakan sekali lagi keluar izinnya. Nah, kalau Tuhan izinkan, kita bisa mulai tahun depan. Tidak ada yang tepuk tangan? Ya. Saudara bertanya begini, Pak, dari mana uangnya? Ya, dari saudara. Haleluya. Ya, bukankah kita berkata tadi kalau kita sudah jadi rumah doa ada mujizat? Amin. Percayalah, 21 tahun perjalanan gereja ini dimulai dari maaf sama anak sekolah minggu itu tidak terlalu banyak. Kalau saya tidak salah sekitar 70. Ya, di satu tempat ruko yang kecil. Nah, kita sudah berpindah-pindah tempat. Sampai saat ini kita ada 14 tempat ibadah dan itu lebih kurang 1.050-1.500 orang. Tuhan percayakan jiwa-jiwa. Tidak ada yang beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Pada waktu masa pandemi COVID-19, maaf, wajar ya kalau kadang-kadang berpikir, ini kemana nanti jemaatnya? Waduh, ini kalau enggak bisa ibadah onsite kemana? Dari bulan 3 Maret minggu kelima sampai bulan 8 kita tidak ada ibadah onsite, bertatap muka. Kita mulai berkata, di mana ini jemaatnya? Kita pakai online, kita tetap ada streaming. Sampai kita buka, tahun lalu bukan tahun ini. Bulan 8 kita buka. Puji Tuhan, perlahan-perlahan itu kembali lagi. Nah, kalau saya melihat data ya dari sekretariat, nah di tahun ini ya, maka saudara itu Tuhan tambahkan lebih daripada tahun yang lalu. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita. Puji Tuhan. Bahkan FA yang sudah tutup semuanya, ada 22 FA. Nah, puji Tuhan di bulan Oktober ini kita sudah mulai dengan 9 FA. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita. Karena ada banyak gereja ketika pandemi COVID-19 nih, jemaatnya banyak sebelumnya. Tapi karena ibadah online, keterusan ibadah online, tidak onsite lagi. Dan mereka ada di rumah semuanya. Tapi kita bersyukur. Karena gereja adalah milik Tuhan, Tuhan melakukan perkara yang indah. Kembali lagi saya sampaikan bahwa ketika Daud ingin membangun, Tuhan berkata, bukan kamu, anakmu Salomo. Lalu Salomo membangun dengan apa yang disediakan oleh Daud. Puji Tuhan selesai. Pada waktu selesai dia berdoa, waktu ditabiskan, maka ayat yang kita baca 2 Tawarikh 7 ayat 12 benar. Telah ku dengar doamu kata Tuhan. Berapa banyak saudara yang ketika berdoa yakin Tuhan mendengar doa saudara. Lambaikan tangannya. Bukan hanya mendengar, Tuhan menjawab doa saudara. Katakan amin. Yes.
Maka dikatakan di dalam ayat itu, dan maka kujadikan tempat ini, 2 Taurik 7 ayat yang ke-12 ya. Kupilih tempat ini bagiku, kata Allah, rumah persembahan, house of sacrifice. Nah, kita berdoa ya, persembahan itu bukan hanya dalam bentuk materi. Persembahan itu adalah hidup saudara dan saya. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lebih baik satu hari di pemakaranku daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan, menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bagimu-lah segala puji, hormat, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Meteraikan firman ini Tuhan, sungguh itu berakar. Dan doa, pujian, bahkan persembahan, itu menjadi satu style kehidupan kami. Berkati seluruh kami yang mendengarkannya. Ini doa, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tibalah saatnya kita membawa persembahan kita bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih boleh masukkan ke dalam amplop dan memasukkan ke dalam peti-peti yang sudah disediakan dekat dengan Bapak Ibu Saudara kekasih. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan tutup ibadah kita doa syafaat bersama-sama. Mari Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa, tidak henti-hentinya kami bersyukur, bersuka cita. Anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih buat perjalanan gereja-Mu di Rantau Prapat Labuhan Batu. 21 tahun sudah Tuhan menyertai kami. Terima kasih sekali lagi buat gereja-gereja yang Tuhan percayakan ada di bawah penggembalaan GBI Hotel Indah. Dan kami berdoa di tahun mendatang ya Bapa, perluas wilayah kami. Izinkan kami mengembang ke kiri dan ke kanan, mendiami tempat-tempat sunyi, dan kami akan memperoleh jiwa-jiwa. Izinkan kami menjarah kekayaan atas bangsa-bangsa, kekayaan yang Tuhan sediakan untuk gerejanya. Izinkan kami Tuhan untuk membangun satu tempat kudus, membangun bait Tuhan atas kota kami Rantau Prapat Labuhan Batu, di mana kami akan melihat ada doa-doa yang dinaikkan dan Tuhan berkenan. Ada persembahan yang Tuhan Engkau terima, dan setiap kami yang berdoa, kami akan melihat mukjizat, penyertaan-Mu dan luar biasa. Berkati anak-anak muda, the next generation, supaya mereka juga menerima visi yang sama. Biarlah di tahun yang ke-22 ini, di tahun Sabat ini, kami akan melihat anak-anak kami menjadi generasi Yeremia yang cinta mati-matian akan Tuhan. Berkati seluruh pengerja, taruhkan roh kesetiaan, berikan urapan-urapan yang baru, hikmat dan penyerahan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun pandemi, sekalipun ada Tuhan, pada yang mengamuk di waktu betah, tapi gereja-Mu aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan bangsa kami sekali lagi. Di tengah-tengah virus badai corona ini, bangsa kami tetap keluar sebagai pemenang. Kami akan melihat ekonomi negeri kami pulih. Indonesia akan bangkit menjadi bangsa yang besar. Dan kami akan melihat damai sejahtera Tuhan melanda negeri kami. Terima kasih Tuhan. Usai sudah persekutuan kami malam hari ini, tapi kami tahu cinta Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sertai umat-Mu dalam perjalanan pulang. Berkati kami, lindungi kami dan jagai kami ya Bapa. Dan kami rindu ya Tuhan, ketika kami memuji menyembah Tuhan, hidup kami menjadi rumah doa, rumah pujian dan penyembahan, bahkan rumah persembahan. Maka kami akan melihat Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan diam di rumah-rumah kami, dan kami tidak akan pernah lagi menjadi hamba Tuhan yang sama. Kami akan berubah dan kami akan melihat Tuhan, kemuliaan-Mu terbit atas kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, dan mari kita saudara-saudara kita angkat tangan kita sama-sama memberkati Yerusalem. Shalom bagimu Yerusalem. Diberkatilah kau Yerusalem, kota kudus Tuhan. Diberkatilah umat-Mu Israel, dan biarlah mereka yang pernah menolak Engkau di akhir zaman ini berkata, sungguh Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Sebentar kami akan pulang, Tuhan berkati kami. Kami rindu menerima berkat yang besar lewat hamba-Mu malam hari ini. Mari kita arahkan hati kita tadahkan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu mari bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih karunia dari Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, itulah menyertai kehidupan gerejanya hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, saudara diberkati? Yang diberkati mari lambaikan tangannya dong, haleluya. Kita sudah selesai ibadah dan kita akan masuk kepada puncak acara kita, yaitu perayaan hari ulang tahun Gereja Betel Indonesia yang ke-21. Tapi sebelum kita lanjut, kita ada yel-yel ya Pak ya? Iya, pasti Bu. Iya, Karena supaya ini semangat. celebration GBI Hotel Indah ke-21 tahun. Oke, apa yel-yelnya Pak? Silakan Pak. Ya, kalau kami katakan GBI Hotel Indah ke-21, jemaat Bapak Ibu boleh menjawab, diberkati, bertumbuh, semakin dewasa. Baik, kita bisa coba Bu. Oke, silakan Pak.
Baik, Oke. ya. Mari kita katakan bersama-sama tadi yel-yelnya, diberkati, bertumbuh, semakin dewasa. Nanti kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus. Baik, kita bisa coba. Ikuti saya ya Bapak Ibu. Oke, silakan. GBI Hotel Indah ke-21. Diberkati, bertumbuh, semakin dewasa. Sudah paten Pak, gratis sekali lagi diulang. Jemaat Ini saja. karena ada komentar dari yang live streaming, Bu. Jadi katanya supaya bersama-sama dengan yang di rumah. Sekali lagi kita ulang. GBI Hotel Indah ke-21. Bertumbuh, semakin dewasa. Haleluya. Mari kita merayakannya Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam acara perayaan GBI hari ulang tahun GBI Hotel Indah Rantau Prapat. Tetapi sebelumnya kita akan menyaksikan suatu yang istimewa dari para pemimpin kita. Apa itu Pak? Baik, kita akan menyaksikan ucapan video selamat ulang tahun dari tamu, para undangan, dan para pendeta dan hamba Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom. Kami keluarga Letnan Kolonel Infantri Santoso mengucapkan selamat ulang tahun buat GBI Hotel Indah Rantau Prapat yang ke-21. kiranya Tuhan akan terus memakai gereja ini menjadi berkat bagi semua orang dan gereja ini akan terus memuliakan Tuhan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami keluarga Igi Patra Joani dan Dr. Gigi Anita mengucapkan selamat ulang tahun buat Gereja Bethel Indonesia Hotel Indah Rantau Prapat. Kiranya Tuhan Yesus membawa gereja ini menjadi berkat dan terus memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, kami keluarga Pendeta Leonard Pangaribuan, GBI Selekta Medan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Bethel Indonesia Hotel Indah Rantau Prapat yang ke-21. Kiranya Tuhan membawa gereja ini menjadi berkat dan terus memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan video klip perjalanan gereja kita. Di mana tangan Tuhan yang luar biasa menolong kita. Bagaimana perjalanan kita dari tahun ke tahun sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Dan tentunya ada sejarah dan progres sehingga Tuhan menghantarkan gereja kita sampai pada titik ini dan kita percaya Tuhan akan sediakan lebih lagi daripada hari ini. Baik, kepada tim multimedia dipersilakan. Sejarah singkat berdirinya GBI Hotel Indah Rantau Prapat. Syukur atas anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini tanggal 25 Oktober 2021, GBI Hotel Indah telah mencapai usia 21 tahun. Dan kami akan memulaikan secara singkat tentang sejarah berdirinya GBI Hotel Indah. Sebelum terbentuknya gereja dimulai dengan berdirinya Pos PI sekitar tahun 1998 yang dirintis oleh beberapa anak Tuhan. Saudari Leni Kim, S. Bortarigan, Erni Borbangun, N. Borsimatupang, dan beberapa anak Tuhan yang ada di kota Rantau Prapat. Setelah mengalami perkembangan jumlah jiwa, maka Pos PI diresmikan menjadi gereja yang ditetapkan pada tanggal 25 Oktober tahun 2000. Dengan berdomisili di Jalan Cut Nyak Din nomor 234B Rantau Prapat dengan Gembala Sidang Bapak PDM Edi Prayitno yang dibantu dalam pengembangan pelayanan diangkat Koordinator PDP Sabarina Boru Tarigan dengan rata-rata kehadiran jumlah jemaat 48 jiwa. Sesuai dengan perkembangan pelayanan GBI Jalan Cut Nyak Din, maka pada bulan Agustus 2006 GBI Jalan Cut Nyak Din membuka pelayanan dengan Pos PI Panjang Tonga, Desa Pertemuan Nauli, Kecamatan Aiko, Kabupaten Labuan Batu, dengan jumlah 15 keluarga, 40 jiwa, dipimpin oleh seorang koordinator Bapak M. Simbolon.
Pada tanggal 16 April sampai dengan 25 Juni 2006, GBI Jalan Cut Nyak Dien pindah tempat ibadah ke Gedung Nasional Jalan Ahmad Yani Rantau Prapat dikarenakan Gedung Jalan Cut Nyak Dien sudah tidak mampu menampung jumlah jemaat. Oleh karena anugerah dan cinta kasih Yesus Kristus Tuhan kita, maka pada tanggal 2 Juli, GBI Jalan Cut Nyak Dien memakai tempat ibadah Gedung Restoran Rantau Prapat Hotel dengan jumlah kehadiran jemaat rata-rata 150 jiwa dewasa dan 47 jiwa anak-anak. Kita bersyukur atas penyertaan Roh Kudus pelayanan GBI Jalan Cut Nyak Dien sejak 25 September 1999 sampai dengan 7 Mei 2006. Gereja GBI Jalan Cut Nyak Dien di bawah pengembalaan Bapak PDM Edi Prayitno berjalan dengan baik. Maka untuk kelanjutan pengembalaan mulai tanggal 8 Mei 2006, pengembalaan dipimpin oleh Bapak PDM Ramot Sidabalo. Selanjutnya di bawah penggembalaan Bapak PDM Ramot Sidabalo, gereja ini berkembang dengan pesat sehingga tempat ibadah pun mengalami perpindahan. Dimulai dari Gedung Nasional yang hanya dipakai 2-3 kali ibadah minggu karena ditamakan acara-acara nasional pemerintahan di tempat tersebut. Maka dipakai gedung Hotel RPH Rantau Prapat Hotel, Sujuya Hotel, Ruko Jalan Urip yang juga sebagai tempat sekretariat, Hotel Permata Land yang juga dipakai sebagai sekretariat. Yang akhirnya kita ada di gedung ini yaitu Hotel Indah, yang oleh karena itu kita sebut gereja ini Gereja GBI Hotel Indah Rantau Prapat. Dari sejak kita pindah tempat ibadah dari Jalan Cut Nyak Dien, kita terus menambah jam ibadah setiap minggunya. Sehingga sampai hari ini kita memiliki jam ibadah 4 gelombang. Ditambahkan setiap gelombang diadakan ibadah sekolah minggu. Dan sejak bulan Maret 2017 dimulailah ibadah Raya Junior Community atau disebut GC yang diadakan pukul 16.30 WIB sampai dengan 17.45 WIB. Hari ini Senin tanggal 25 Oktober 2021, tepatnya kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-21 dengan tema Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bersama-sama kita bersyukur buat apa yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Tuhan? Sejak tahun 2006 bulan Mei sampai sekarang, Tuhan mempercayakan pelayanan ini berkembang dari satu tempat ibadah menjadi 14 tempat ibadah, yaitu Gereja Induk GBI Hotel Indah, Gereja Cabang GBI Damuli, GBI Halimbe, GBI Panjang Tonga, GBI Pamingke, GBI Sikampak, GBI Blok Songo, GBI Karya Perdana, GBI Pangkatan, GBI Togos Kopas, GBI DLI Seideras, dan Pos PI Sei Pelancang, Pos PI Aek Nabara, Pos PI Lamganda Riau. Memang untuk mengalami pertumbuhan dan untuk berkembang seperti yang Tuhan mau, maka ada harga yang harus kita bayar. Ada begitu banyak tantangan baik dari luar gereja, bahkan dari dalam gereja sendiri. Tetapi hal ini dan semuanya itu dapat kita lalui oleh karena kasih anugerah Tuhan. Dan akhirnya kami berterima kasih kepada semuanya, baik yang memulai pelayanan ini, yang bersama-sama kami tetap setia, dan juga seluruh jemaat dan pengerja, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sampai hari ini, bahkan kerinduan kami sampai Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya, kita tetap bertahan untuk mengikut dan melayani Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-21 GBI Hotel Indah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada Tuhan. Baik, tiba kita di puncak acara yang ditunggu-tunggu, yaitu peniupan lilin dan pemotongan kue di perayaan hari ulang tahun ke-21 GBI Hotel Indah. Kami mengundang kepada Bapak Gembala beserta Ibu, Wakil Gembala beserta Ibu, juga Gembala Cabang dan Ranting, dan yang telah ditugaskan untuk naik ke atas mimbar.
Baik, kita akan sama-sama menyaksikan peniupan lilin, dan peniupan lilin ini melalui prokes, jadi hanya melalui kibasan dari kertas dan pemotongan kue ulang tahun. Baik, baik, kita hitung sama-sama, hitung mundur. 3. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Baik, kita akan hitung mundur setelah lilin dinyalakan semua. Ya, lilin sudah. Ya. Kita hitung mundur, baik Bapak Ibu jemaat. 3, 2, 1. Baik, sambil proses pemotongan kue ulang tahun yang dilaksanakan oleh Ibu Gembala. Dan hari ini adalah sejarah di ulang tahun ke-21 GBI Hotel Indah. Baik, Bu, kita bisa, Bu. Ya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, kepada para pemimpin sudah boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu, para pemimpin. Dan sebentar kita akan tutup acara ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa penutup dan doa untuk makan. Kepada petugas dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menikmati hidangan, saya minta kepada para pemimpin gereja cabang, bersama dengan istri, bersama dengan gembala dan wakil gembala, dipersilakan untuk naik ke lantai 3 bersama dengan gembala. Dan kami beritahukan kepada seluruh jemaat, untuk jangan pulang dulu sebelum gembala cabangnya, para gembalanya nanti turun dari lantai 3. Para gembala-gembala cabang ada pertemuan dengan gembala sidang. Para gembala, gembala ranting dan istri. Baik, bagi Bapak Ibu
Saudara-saudara jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, mari kita satukan hati kita tundukkan kepala kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena kasih setia Tuhan, penyertaan dan pertolongan-Mu, kami boleh ada di gereja-Mu. 21 tahun Bapa telah berlalu kami jalani bersama dengan Tuhan hingga pada saat ini gereja-Mu boleh berkembang dan berkembang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Usai sudah ibadah kami bersyukur. Dan sebentar lagi Bapa kami akan menikmati makanan dan minuman yang telah dihidangkan Tuhan Yesus. Mari Tuhan kuduskan, sucikan makan minuman ini, tambah-tambahkan menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Segala puji syukur bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.